Berarti Bapak asli Cibuit lah berarti. Kalau asli ya. Lahir besar di situ. Iya, Sekolah juga di situ. Enggak, sekolah kan di Bandung, cuman dari Cibuit juga. Oh, nggak ada di situ atau memang? Kalau SD emang dari Cibuit, cuman kalau SMP kan pengen jauh. Oh, sekalian merantau dikit lah. Merantau lah, main lah gitu. Bapak 10 tahun di situ dari masih bujang sampai nikah di situ. Ya, dan punya anak juga. Oh, saya punya anak. Berarti uang kan dari situ juga dong. Sebagian ya, sebagian juga dikit-dikit nabung lah. Tapi emang rata-rata total semua dari situ sih. Dari situ semua ya. Karena emang 10 tahun sebelum COVID ngojek tuh nge-grab. Berapa lama kok? Cuma 4 bulan lah. Oh, itu yang gara-gara resign itu ya? COVID daripada nggak ada kerjaan, datang Grab, 4 bulan nge-grab, terterima lagi di Hotel Haris Citylink. Cuman dewe dapat 3 bulan lah. Itu kenapa berhenti? Kerja jadi 2 tempat kerja. Paginya kadang di villa, malamnya baru di Anggelir ya. Gitu aja, jadi kerja nggak ada libur. Ya, yang Bapak bilang itu cuma 2 jam di rumah aja. 2 jam di rumah cuma tidur doang. Asli, berangkat lagi bangun. Selamat datang di podcast Obrolan Pao. Kembali lagi dengan saya Diki Subesti yang akan bawa teman-teman buat mendengarkan cerita-cerita yang unik seputar saya pribadi dan mungkin orang-orang sekitar saya, sama teman-teman, rekan kerja atau siapa aja yang bisa diajak lah, lebih utamanya seperti itu. Nah, untuk episode kali ini, karena sebelumnya saya itu bikin podcast dengan teman-teman dari teman-teman anak bar, Fauji kemarin, terus ada juga dari kitchen, ada Chef Randy. Nah, kali ini saya ngajak teman, lebih tepatnya senior saya ya kan, di bidang tempat saya kerja yang lebih tepatnya departemen yang sama, yaitu Pak Sugandi. Ya, saya hello dulu Pak. Halo buat semuanya. Yes. Soalnya bukan senior ya, kita kalau di sini Pak kita sama-sama masuknya. Ya. Tapi kalau untuk pengalaman kerja Bapak jauh senior lah. Bapak paling lama kerja berapa lama? Kalau kerja sih pertama ya masuk kayak hotel apartemen lah. Kalau dulu tuh hampir 10 tahun lah. 10 tahun ya. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Jadi housekeeping juga itu ya? Kalau dulu pertama masuk ya jadi steward tuh. Steward di kitchen? Di kitchen. Kitchen sama backup yang sama apa? Waiter gitu. Waiter kayak gitu. Cuman kayaknya kurang cocok di waiter. Jadi sama SPP saya tuh, ya udah kamu mau di belakang nggak? Ya udah Pak, saya di belakang aja. Langsung ini housekeeping kamar atau? Enggak sih, 3 bulan kasual di steward. Masuknya cuman kadang kalau ada event kayak wedding, meeting gitu. Nah udah 3 bulan, 4 bulan mulai kerja. Waktu dapat gajian kan dulu belum via transfer nih, cash ya, masih cash, nanti itu udah HRD kayak di pabrik. Sama aku juga dulu awal-awal gitu. Nah dari situ tawarin, mau nggak di housekeeping? Saya sih boleh-boleh aja Bu, cuman pikiran saya kan emang nggak sekolah perhotelan ya. Bapak nggak sekolah perhotelan? Enggak. Sekolahnya jadi, apa? SMA aja. Oh SMA, IPA juga IPS. Ya, jadi pas tawaran housekeeping tuh bingung sebenarnya kalau diri sendiri. Cuma nggak nanya dulu. Mau ngapain gitu ya? Housekeeping tuh apa sebenarnya? Tapi yaudah terima aja, penting kerja aja. Kalau mau besok kamu jam 8 ketemu nih sama manajernya housekeeping. Udahlah. Akhirnya datang pagi-pagi, nunggu manajernya juga lagi meeting dulu sih, briefing. Ya udah itu ditawarin, cuman belum jadi staff, masih DW lah. Awal-awal ya. DW berapa lama di situ? DW tuh setahun. Setahun jadi DW. Ya. Udah setahun baru tuh ditawarin staff ya, biasa probation 3 bulan. Cuman emang posisi di area dulu, publik area.
pabrik karya dulu ya. Berarti nggak langsung ke kamar dong? Enggak sih, kalau ke kamar emang agak sulit sih. Kalau emang sebenarnya kalau buat pertama kan intinya kalau di kamar harus bisa bedding lah. Iya. Bedding, kayak making bed, terus detailnya juga harus pastilah harus benar-benar banyak yang harus dihafal. Hafal kayak setapan. Iya. Kok bapak betah banget sih di situ 10 tahun? Sebenarnya mah lo betah sih asik sebenarnya, pekerjaannya nyaman. Bukan masalah pekerjaannya nyaman, cuman emang dari perusahaannya oke lah. Jadi gaji lumayan, dapat servis, terus tunjangan ada. Setiap setahun 2 kali. Kalau dulu tuh outing keluarga, gathering. Emang iya ya, kalau kerja di hotel rata-rata enaknya di situ tuh. Ya, jadi kalau ya teman kerjanya kan neko-neko, cuman yang ngerasanya enak lah gitu, enak lah diperhatiin sama emang atasannya, terus ownernya juga emang baik-baik lah. Emang sih ownernya orang Cina, cuman nggak galak lah, nggak rewel juga apa ya, jarang di situ nggak atau sering di situ juga? Kalau meeting aja sih, meeting doang. Soalnya kan ada beberapa properti juga dia. Kita punya dulu tuh ada 3 apartemen Cimolait, Grand Forest, Setiabudi. Apartemen semua atau ada hotel juga? Kalau hotel yang Fiora tuh dulu punya BTC sama Grand Forest. Terus sekarang kalau apartemennya paling Majesty dan Setiabudi sama Cimolait. Berarti bapak asli Cimolait lah berarti? Kalau asli ya. Lahir besar di situ? Ya, Cimolait. Sekolah juga di situ? Enggak, sekolah kan di Bandung, cuman nggak di Cimolait juga. Nggak ada di situ atau memang? Kalau SD emang dari Cimolait, cuman kalau SMP kan pengen jauh. Sekalian merantau dikit lah, main lah gitu. Kalau dekat kan kurang asik lah. Tapi kok bisa bapak langsung ke apartemen? Karena memang cuman itu yang kalau waktu itu? Enggak juga sih, dari emang separuh emang ada buat warga. Cuman emang biasa dulu zaman jatah warga tuh. Jatah warga emang agak sulit juga sih buat warga juga. Dulu emang ngelamar sampai 5 kali, 6 kali lah baru bisa kepanggil. Enggak langsung itu? Enggak langsung. Berarti lama juga sampai 5 kali. Berarti sempat nganggur atau gimana? Nganggur setahun tuh. Dari lulus sekolah nganggur setahun, cuman diajak saudara jadi apa ya, nemenin asisten jadi fotografer kayak gitulah, yang wedding. Yang di nikahan ya. Nikahan terus atau model, cuman ya ikut aja lah. Berarti belajar dikit lah gitu. Bapak 10 tahun di situ, dari masih bujang sampai nikah di situ. Ya. Saya punya anak juga. Saya punya anak. Berarti uang nikah dari situ juga dong? Sebagian juga dikit-dikit nabung lah. Gitu. Tapi emang rata-rata total semua dari situ sih. Dari situ semua ya. Karena emang 10 tahun sebelum Covid baru tuh. Resignnya karena Covid. Karena Covid mulai pengurangan 2019 kan emang Indonesia lagi belum kena lah, cuman di daerah-daerah luar Cina itu udah mulai, jadi tamu udah mulai kurang lah. Kalau perhotelan sedikit keluar, kayak kasual DW tuh udah nggak ada, tinggal staffnya aja. Baru 2020 baru total semua diberhentiin sama staff-staffnya. Dari 2019 sudah pindah sih, udah berhenti kerja terus. Bapak berhenti dulu? Atau diberhentiin di rumah kan? Diberhentiin, jadi habis kontrak ya udah nggak perpanjang. Karena kontrak. Ya, jadi emang hotelnya agak sepi juga. Ya, gara-gara Covid itu. Ada tamu internasional kan. Biasanya banyak tuh kalau Lebaran haji, banyaknya tamu dari Arab. Iya ya. Arab, Singapura juga banyak. Dari Arab ke sini ke Bandung apa ya? Kalau selama ini kerja di hotel yang lihat kan Lebaran haji tuh, Idul Adha. Nah, orang Arab tuh pada main keluar Indonesia, keluar Arab, malah mereka keluar. Kita yang ke Arab haji gitu. Jadi istilahnya dia punya motel, punya kontrakan, istilahnya disewain lah, uangnya buat. Dia buat liburan dulu. Gitu. Benar. Makanya kalau emang
tamu Arab banyaknya pas Idul Adha. Cuman ya luar biasa juga ngebersihinnya. Iya, karena agak ini kan. Ya, agak rame. Bawa anaknya, bawa kompor, bawa semua makanan pasti ada. Mungkin karena di sana mikirnya bolehin kayak gitu kali. Kalau kesini mikirnya gitu juga kan. Biasanya kan kalau hotel kan ada yang memang ada set kitchennya, ada yang nggak ada, gitu-gitu kan. Dulu pula aku di hotel kayak gitu, paling malas ngurusin orang Arab gitu kadang, capeknya. Ya sebenarnya emang kalau di Cimbolit kan semi apartemen juga ya. Jadi emang ada disediain set kitchennya kan. Set kitchen emang nggak disediain, tapi kalau emang request ada. Oh, iya memang kan kayak ada beberapa kamar bisa gitu. Iya, kecuali kamar gede aja. Iya, kadang grand suite, superior. Lucunya dibawa teko, bawa magicom gitu. Bawa sendiri ada, bawa beras sampai daging. Bawa beras kita ada, ya. Aku tuh ini ngerti konsep hotel nggak ya gitu. Hotel kok bawa makanan, sebenarnya nggak boleh. Makanya waktu itu banyak yang kena charge dia gitu. Nah, abis itu Pak, Bapak kerja di mana? Abis resign 2019 ya? 2019 kan sempat pertama masuk apartemen kan, Blue Spot tuh 2007 setahun, kasual, terus naik jadi staff 2008, 2009, 2010 tuh belajar di resepsionis cuma 3 bulan. Di tempat yang sama? Ya, terus suruh belajar. Balik lagi berarti atau gimana? Enggak, 2009 belajar resepsionis dulu. Oh, belajar resepsionis dulu. Pas masih di 10 tahun yang pertama itu. Nah, 2010, 2011 baru tuh naik belajar disuruh di room. Nah, lama di room. Ya sampai bisa lah kayak alat-alat kayak gitu, housekeeping ya. Dari lebih enak di mana Pak? Lebih enak. Sebenarnya mah kalau masih punya tenaga dan ini enaknya di room sih. Enakan di room kan. Karena yang satu kuantitinya lumayan kenceng, paling banyak ya, paling banyak daripada public area. Iya, apalagi sebenarnya kalau daripada resepsionis lebih banyak di ini, karena kalau di kamar itu kan jarang ada supervisor. Biasa supervisor itu per floor ya, jarang main gitu. Apalagi kalau udah enak supervisornya udah. Jadi kalau konsumen minta sabun aja gitu, kita kasih sabun kasih 10.000 gitu enak. Soalnya aku kalau di hotel dulu paling enak di housekeeping. Kalau di resepsionis jarang lah ada yang ngasih gitu. Emang dulu sih jadi ada program kayak cross training lah, suruh belajar yang accounting atau ke kitchen, cuman rata-rata housekeeping kalau mau ke resepsionis atau ke accounting terus kantor gitu, terus sama storeman kayak di sini lah. Jadi apa keluar barangnya keluar dari apartemen itu 2019. Ngojek dulu tuh nge-Grab. Berapa lama itu? Cuma 4 bulan lah. Oh itu yang gara-gara resign itu ya? Covid daripada nggak ada kerjaan, daftar Grab. 4 bulan nge-Grab, keterima lagi di Hotel Haris Citylink. Cuman DW dapat 3 bulan lah. Itu kenapa berhenti? Kalau di masih sana karena Covid apa? Enggak sih. Belum. Kalau Covid 2009 kan masih ya lumayan lah kalau tamu-tamu ada. Yang satu di Haris tuh lumayan lah, jaraknya cuma emang jauh juga. Oh, Citylink di mana yang di Jalan Petak? Oh, di bawah. Yang mau ke Pasir Koja. Dari situ DW 3 bulan, ada temen tuh nawarin jadi staff, cuman di bintang 3 juga di Main Home Opening. Main Home? Ya di Jalan Kebun Kawung yang belok deket apa ya, stasiun, depan stasiun lah. Cuman ada jalan lagi belok kanan tuh. Itu hotel baru atau hotel lama cuman dibangun lagi? Itu independen atau ada under siapa? Aku baru tahu ada hotel Main Home. Main Home tuh di Ciamplas ada. Oh, banyak cabangnya sebenarnya. Main Home kecil sih sebenarnya, jatuhnya kayak hotel. Kalau di Ciamplas, kalau di dekat stasiun tuh jalan itu sama kayak bintang 2 lah, cuman di up jadi bintang 3. Jadi kamarnya tuh lebih banyak 107. Ada kolam renangnya juga. Sekarang masih ada? Ada, masih beroperasi, cuman memang lokal sih. Yang punyanya juga orang Cina, bukan perhotelan juga, jadi dia punya pabrik di Padalarang. Dia buka hotel, ada cabang tuh Sofia sama. Oh iya, Sofia punya dia? Ya, sama.
Di Sophia terus Makanya aku kira dia sendiri independen. nggak ada berapa ya? 4 kalau dihitung Anak cabangnya. cuma 4, cuman di deket-deket lah di stasiun juga ada 2 kan. Di Sophia sama Manhome satu lagi di Ciamplas. Nggak lama juga sih, itu cuma opening 3 bulan. Di situ kenapa berhenti? Tawaran lagi nih di SPP di Andelir Hotel. Oh, Di Jalan Ekman. Iseng-iseng sih nyoba. jadi SPP lah di situ. Jadi SPP kurang lebih setahun lebih kan, karena kopi juga sih. Oh, jadi tutup lagi. Kalau keluar enggak. Jadi pas kopi itu emang tamunya yang repeater aja, yang udah langganan boleh check in di situ. Berarti kalau udah setahun lebih berarti itu 2001 2022 bukan? Iya, termasuk. 2019 kan keluar tuh Maret. Masuk Haris 3 bulan, main home 3 bulan juga. Ya kehitungannya 2021 masih lah. 2019 masuk Andelir tuh masih 2019. September. Oh ya. Masuk pertama sampai 2000 udah masih rame, cuman pas mau 2001 tuh udah makin sepi, berhentilah ngobrol sama Jiannya gimana bagusnya. Akhirnya diberhenti tuh semua tapi refresh atau gimana mereka? Enggak. Berhenti semua, cuman yang kayak SPP-nya aja tuh yang paling incas. Dia tuh cuma jaga hotel 24 jam. Nggak ada tamu. Kadang tamu cuma 1-2, bayi minyak 5 lah. Cuma yang ini aja. Segitu parahnya ya. Cuman dibayar tuh berapa dulu tuh? Per hari 85 tapi kerja 24 jam. Iya, jadi sama skuri itu, iya. Tapi semua departemen atau housekeeping doang? Ada Epo 2, housekeeping juga 2, kitchen 2. 2 doang? Hanya beli satu. Kamarnya berapa? Kamarnya 45 kamar. Cuman emang jaganya berganti, jadi seminggu tuh kerja cuman 3 hari lah. So aku kira tadi kamarnya ratusan, anjir nggak sanggup. Cuma kan mau dikosongin, lampu dimatiin per lantai. Oh iya. Kerja cuman 3 hari, 4 hari, giliran siapa yang masuk lagi. Cuman kan kalau yang pagi 24 jam tuh, jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Tapi malamnya ada kitchen sama Epo jam 10 malam. Nah baru kita yang 24 jam bisa istirahat tuh. Habis itu di situ 3 hari berarti Bapak kesibukannya cuma 3 hari ya Pak? Ada kerja sampingan juga? Kesibukan Cuman itu aja. Tapi terus ada teman tuh di Kulzak Villa nawarin yang jaga villa itu ya? Mau nggak kerja di sini? Tapi kasual dulu 2 minggu. Ada event itu kan basket tuh. Turnamen terus si timnas Indonesia. Oh, timnas Indonesia nginep di situ? Ya, hampir sebulan kerja, jadi 2 tempat kerja. Paginya kadang di villa, malamnya baru di Andelir ya. Gitu aja, jadi kerja nggak ada libur. Iya, yang Bapak bilang itu cuma 2 jam di rumah itu. 2 jam di rumah cuma tidur doang. Asli berangkat lagi bangun. Tapi untungnya yang di hotel itu kan nggak terlalu rame lah, masih bisa istirahat gitu. Soalnya sama-sama bisa istirahat sih. Jadi di villa cuman ngurusin timnas, di sini jaga. Emang berapa lama timnasnya? Sebulan, hampir 2 bulan lah jaga di situ. 2 bulan? Iya. Kirain dia cuma berapa hari doang? Iya, 2 bulan. Jadi long stay masuknya. Dia tuh ngambil 4 villa. Jadi semua. Oh, yang punya ini punya banyak villa tuh? Jadi satu tempat atau area gitu. Atau area. Jadi yang punya emang orang Indonesia. Orang Makassar tuh, tapi udah stay di Bandung. Stay di Bandung udah dari zaman dia kerja sampai sekarang udah yang tua lah. Ya usaha ya. Kan. Kayak gitu. Terus lumayan tuh, jadi pas di Andelir belum keluar. Di Andelir abis itu berapa lama? Setelah cuma 3 hari gitu-gitu, berapa lama baru resign? Nggak resign, cuman kan ada masuk Bio Farma. Dia ngurusin ini vaksin. Jadi seorang Bio Farma tuh semua nginepnya di Hotel Andelir. Semua kamar di booking selama 2 bulan.
nggak boleh ada yang masuk ke situ. Terus kalau pembersihan juga dia request, kita nggak berani ke atas karena kan emang lagi covid ya, bahaya. bahaya. Kata si orangnya kalau emang kita request silakan ke atas pak, tapi kalau nggak usah. Cuman ke atas paling stripping sampah doang tuh. Nggak bersihin kamar. Nggak bisa, cuman kita jaga aja, terus ngatur breakfastnya, lunch, kayak dinner kayak itu. Udah 2 bulan, emang sih masih ke situ, cuman nggak fokus ke Android jadinya. Oh yang villa masih juga? Masih, akhirnya kerjalah di villa tuh. Oh jadi karena apa ini? Karena emang nggak ada keputusan dari pihak hotelnya mau diperpanjang atau enggak, jadi posisinya bukan staff lagi, jadi DW lagi, yang bayar per hari gitu. Mungkin karena capek kali ya, karena emang mungkin belum konsisten dengan tamunya. Jadi sebagian ya udahlah tawarin mau nggak hari segini sehari, masuk sini. Oh dikurangin ditambahin? Dikurangin. Oh makin capek kok makin dikurangin ya? Iya, akhirnya saya ngambil dari villa tuh, ya udah ambil lah, kurang lebih di villa setahun lebih. Kadang ke Andir juga cuman gesek-gesek doang lah kalau dibutuhin. Udah beres keluar dari Andir, setahun lebih di villa, pindah ke Sisbel. Oh yang Sisbel yang mana sih? Depok atau? Nggak, Dago masih di Bandung dulu. Di Bandung setahun lebih, tapi sebenarnya senang juga di Sisbel sih. Iya, mana hotel gede kan pasti. Internasional juga gitu. Gede kan. Juga itu. Gede. Terus di situ juga emang Dewi dulu. Dewi tuh hampir berapa ya, 5 bulan baru jadi staf asisten. Tawarin langsung, bisa nggak masuk sore? Ya saya mah bisa-bisa. Kenapa mau masuk sore? Karena nggak sembarangan orang bisa masuk sore kalau di hotel gede gitu. Emang kenapa? Proyekannya beda, harus ada yang bisa gitu. Yang bisa sendiri atau yang bisa? Iya bisa sendiri. Jadi emang backup tamu lah, make-up room, terus proyekan dikasih dari SPV nih harus kerja ini ya GC. Nggak, kalau rame kan kita nge-handle 160 kamar sendiri. Sendiri tapi? Sendiri asli. Lah, emang masuk malam nggak bisa lebih dari 1 orang? Kalau masuk sore sendiri itu ada dibantu sama training paling sampai jam 8 jam 9 biasanya sendiri. Kalau masuk malam berdua sama staff public area sama rumpulnya, nggak ada SPV. Gitu. Iya kalau sore ada, tapi kalau malam paling masuknya ke. Karena malam nggak ada kegiatan apa-apa pada tidur kali. Ininya tamu-tamu. Kalau tamu tidur, tapi kita yang banyak proyekan tuh. Kayak kristal, ngebapping, brushing, yang gitu-gitu. Kamar-kamar yang harus direadiin, gitu lengkapin. Jadi nggak beberapa orang yang nggak sanggup juga gitu. Karena saking capeknya kali ya. Nggak, maksudnya bukan masalah capek. Jadi harus tahu juga kerjaan yang sore, malam, terus harus bisa alat-alatnya juga gitu. Akhirnya yang masuk malam sama sore tuh kita cuma bertiga giliran. Tapi bapak masih di villa itu juga? Enggak. Semenjak masuk Sisbel doang di villa? Udah enggak di villa karena kan memang waktunya juga nggak sempat lagi ya. Nggak sempat, jadi ya udah fokus di Sisbel ya. Kalau masuk sore biasa. Berarti kalau masuk sore terus? Sore seminggu sekali. Seminggu sore ganti gitu. Malam, kadang seminggu pagi. Akhirnya pagi juga jarang. Paling nge-backup orang yang libur aja. Khusus sore sama malam aja jadinya kerja. Ada nggak mau kali apa? Pada nggak qualified buat jadi masuk malam kali? Ya sih, kebanyakan emang nggak mau tuh. Karena kan kerja malam capek ya, gesek-gesek gitu. Capek enggak, cuman tanggung jawabnya lebih lah. Iya karena sendiri megang banyak. Iya, banyak. Ngeri juga sih. Udah mah gemelut sama ngantuk, dingin kan, kayak gitu. Jadi Bandung dingin. Jarang yang mau juga ya. Kalau buat saya sih ya, udah biasa gitu kan. Pagi musim pagi silahkan gitu. Terus yang pindah ke mana sih? Bekasi tuh, Depok? Pindah tuh ke tadinya mau ke Jogja tuh, Jogja Airport. Sisbel.
Jogja Airport di Yogyakarta. Yogyakarta. Oh. Cuman nggak jadi lambat mungkinnya. Jadi dipindahin ke Majalengka. Oh, Majalengka. Di Majalengka rest area lah tol Palimanan ke Cirebon. Di situ berapa lama? Itu setelah berapa lama di Susmel Dago baru pindah ke sana? Setahun setengah Di Dago pindah ke sana dapat. Sebentar sih, cuma 6 bulan beresin dulu kontrak aja. Di mananya di Majalengka? Iya, di Majalengka. Oh. Yang habis itu resign karena jarang pulang. Kalau pulang ya jarang pasti, karena kan emang harus ada bekal juga ya. Kalau merantau. Apa ya kalau di sana? Karena mungkin belum terbiasa karena diamnya di rest area. Jadi kayak ruangan tuh emang udah aja di situ gitu, nggak kemana-mana. Karena susah keluar atau gimana di rest area? Bisa kan kos juga keluar jalan tol ya? Jalan tol, nggak jalan tol, ada apa sih ini? tembusan jalan warga. Oh, ada jalannya. Cuman mungkin ngerasa jenuh aja di sana. Kurang lebihnya kayak gitu. Terus ya di Bandung balik ke Bandung sih karena emang mungkin faktor keluarga juga lah ya. Anak juga sekolah kan nggak ada yang antar jemput, kadang kalau ada keperluan apa-apa agak susah lah. Ya ambil keputusan ya udah pindah ke Bandung lagi. Ke Bandung. Baru setelah itu baru di sini. Enggak, dari sini tuh pikirnya kan belum dapat kerja tuh. Penting modal pulang aja dulu lah gitu kan. Oh, pulang dulu belum dapat kerja. Ya. Kata istri juga ditanya pulang kerja di mana gitu. Cuma pulang aja dulu lah ke Bandung. Ya udahlah pulang dulu ke Bandung. Udahlah biasa ngirim CV kayak gitulah ke hotel lain, terus dapet email juga. Tawarin lagi tuh dari Kuldesak Villa. Apa itu? Ngurus villa yang kemarin kata tuh. si bapaknya Mau lagi enggak gitu. Mau nggak bantuin lah gitu sini gitu. Jadi leadernya. Ya udah, tapi kan ya saya perjanjian si bapaknya. Ya ini mah kalau emang saya masih dipakai saya kerja terusin, tapi mungkin kalau saya dapat yang lebih saya pindah Pak kata saya. Karena kan dianya boleh gitu. Pertamanya boleh. Ya udah sok aja di sini selama belum ada kerjaan yang pasti benar. Bantuin lah selama 7 bulan. Cuman agak kurang lah, cuman kan manajemennya juga masih perorangan, si ownernya juga di situ. Ya ada minusnya buat saya lah. Ya udahlah daripada nggak enak ke sayanya gitu kan. Ya udah keluar gitu. Keluar nyobain sebelum ke Indigo di apa tuh namanya? Promenade lagi. Ada hotel Promenade. Di sana cuma 2 bulan, tarik lagi ke Indigo, lumayan udah dari Indigo. Di Indigo yang masih DW kan? Iya. Hitungannya lebih kebayaran sih. Sekarang kan masih kan? Sekarang udah enggak. Udah total enggak lagi? Udah enggak. Udah. Kira masih kan biasa libur ke sana. Enggak, sekarang paling fokus aja di Lucy lah. Berarti yang habis dari jaga villa itu ke Indigo DW, pas di DW Indigo baru ke sini. Ya. Pas ngelamar di sini tuh emang masih di Kuldesak tuh. Dapat info di IG. Coba aja lah, ada CV-nya nih. Ya. Dilihat kan Lucy itu apa. Berarti sama kita ini nggak tahu kalau. Iya, benar. Kalau di akhirnya lihat-lihat Google lah atau IG gitu kan. Oh, kayak bar sama resto lah gitu. Ya udah cobain lah. Selama ini kan kerja di hotel terus tuh. Pengen tahu lah, ya udah. Sini interview, walk in kan dulu kan, ngantri. Sini Kuldesak, ya udah sudah keluar. Keluar dulu dari sana baru diterima di sini. Keluar dari Kuldesak, Indigo dulu. Karena kan di sini keputusan lama. Nunggu 2 bulan juga ada. Sebulan, kurang lebih sebulan. Udah 2 minggu, terus ada interview kedua kan. Sini lagi, nama lagi tuh nunggu. Ya udah, fokusnya di Indigo aja. Udah ini dari Indigo baru nih kesini. Ada panggilan WA lagi kan tuh dari HRD-nya. Tanggal berapa sih? 17 ya kalau situ.
buat kumpul training pertama. Kumpulnya ya 17. Aku dikabarinnya berapa hari gitu? Kalau salah Seminggu ada nggak? seminggu kayaknya dikabarin. Tanggal 10, tanggal 9 lah gitu-gitu. Iya benar. Ada aku dikabarin. Kasih Karena aku awalnya nggak berharap lagi karena udah nggak akhirnya nggak bakal. Iya, kayak lama. Sebulan ya. Siapa lagi? Tiap lewat kan? Ini nggak jadi gitu Iya, kan? terus lewat juga masih dipagar seng-seng itu. Iya. Jadi nggak bakal jadi nih mah udahlah santai aja lah aku pikir gitu. Makanya aku kerja santai-santai. Terus dipanggil lagi, lumayan nih gitu, makanya kaget juga. Itu lagi main, aku lagi liburan, main ke Lembang. Tapi lewat ke sini. Ya lewat aja gitu maksudnya. Tapi bukan buat lewat ke sini karena mau ke Lembangnya. Iya. Jadi ngeliat kayaknya nggak bakal mungkin inilah gitu. Jadi biasa aja lah gitu. Kira mungkin nggak lolos kali ya gitu ngiranya. Itu wah gitu ya, akhirnya ada dari HRD terus lama-lama masuk grup tuh, ada grup. Iya, dimasukin ke grup. Kalau aku ditelepon langsung malah. Kalau saya enggak sih lewat WA dari siapa ya? Bu Teri gitu. Aku di WA sama aku karena aku baca nantilah belum tanggal 17 aku pikir gitu. Jadi santai, ternyata kayaknya dia mungkin butuh kepastiannya di nelpon. Baru aku bilang oh ya udah saya iya gitu. Dari email juga ternyata ada saya nggak di emailnya karena udah dapat kerja kan udahlah kayaknya nggak mungkin ya udahlah nantilah gitu. Ya itulah kalau emang kita lagi kerja terus ngamar-lamar lagi. Iya. Kalau pada panggilannya seenggaknya agak santai lah, kita udah punya kerjaan. Apalagi udah ada kesibukan ya udahlah gitu. Oke lah teman-teman, udah nggak kerasa juga seru juga pengalaman kerja bapak panjang-panjang juga ya ternyata ya. Soalnya ada 10 tahun ya. Aku paling lama aja 4 tahun itu yang kemarin di Alfa itu. Makanya ini 10 tahun betah banget ya. Aku aja dulu kerjaan pertama udah enak pak, kerja di hotel udah bener-bener mungkin dari segi gaji ya perlu bersabar dikit aja sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk posisi untuk kerjaan udah enak, udah jadi staff leader, udah kenal sama semuanya departemen dari manajemen segala macem. Makanya waktu kontrak kedua aku habis, aku ditawarin lagi mau diperpanjang nggak, malah aku bilang enggak. Karena kan masih muda kali ya. Aku tuh pengen di Medan gitu. Gue kan ke kerja pertama di Brastagi, pengen cari kerja lagi di Medan, pengen gimana sih hidup di Medan, hidup di kota gitu. Ya satu nambah pengalaman. Iya. Ya pundi-pundi agak nambah lah. Iya, gitu, berharap itu juga nyusul gitu. Nah ternyata pas aku kuliah di Medan malah makin ganggu. Baik, udahlah akhirnya nggak kerasa merantau ya sampai sini, ngerasain lah hidup di kota gimana. Ternyata susah juga ya, susah gitu. Ya lah guys, teman-teman makasih banyak udah dengerin. Gitulah tadi cerita dari Pak Gandhi tentang pengalaman kerjaan dia yang panjang dan seru banget buat didengerin tuh. Pengalaman banyak pesan dan rasa suka dukanya banyak suka dukanya. Terus ya itulah pengalamannya. Jadi buat teman-teman kalau udah mungkin ada yang baru dapat kerjaan ya mungkin ya sabar dulu aja lah ya. Coba bertahan, coba cari pengalaman dulu, belajar ya minimal setahun dulu lah ya. Untuk menilai apakah kita memang perlu lama di situ apa enggaknya gitu kan. Karena jangan baru 2 bulan kerja udah resign. Karena sekarang pak kayak waktu kerja di orang apalagi genji yang baru lulus nih, seminggu kerja capek katanya udah resign. Kan maksudnya seminggu itu bukan patokan yang pasti menilai sebuah kerjaan itu, karena mungkin seminggu itu memang pas lagi sibuknya gitu kan. Nggak tahu setelahnya nanti nggak terlalu capek, mungkin faktor dari nilai gaji juga mungkin nanti setelahnya mungkin ada yang lebih gitu. Makanya kan dari perusahaan dicoba dulu tuh rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan. 3 bulan pun sebenarnya itu kan cara menilai dari perusahaan ke kitanya, dari kitanya kan bisa aja beda gitu. Kalau bisa mah agak sedikit lebih lama lagi aja ya. Karena 3 bulan kadang ya baru 3 bulan semuanya masih awal-awal, sama teman-teman juga belum terlalu akrab gitu. Jadi nggak bisa menemukan kenyamanan kerja tadi. Hujan ya. Jadi guys, udah hujan juga. Makasih banyak udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih juga ke Pak Gandhi udah mau sharing-sharing cerita Pak Gandhi. Makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Sangat intim.
Makasih. Semoga ada yang dengerin. Makasih, bye. Assalamualaikum.